أشهد أن محمدًا Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala tayyibin at-tahirin warzuqna ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Fattaqullaha ya ibadallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmatnya, hidayah taufiknya, sehingga kita semua bisa datang memenuhi panggilannya, melaksanakan ibadah salat Jumat yang sebentar lagi akan kita lakukan. Semoga ibadah salat Jumat kita dan semua amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam sama-sama kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semua umatnya yang menghidupkan agamanya, menjalankan syariatnya, hingga datangnya hari kita kembali kepada Allah. Dari atas mimbar yang mulia ini senantiasa diwasiatkan agar hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah dengan berusaha sekuat tenaga kita melaksanakan seluruh yang diperintahkannya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Karena dengan itulah amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika didasari dengan ketakwaan kepada Allah, semata-mata ingin menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala nyatakan, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah dari amal-amal hambanya adalah dari mereka yang bertakwa kepadanya. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, setiap pekan di hari Jumat kita selalu diingatkan agar hendaknya kita bertakwa kepada Allah dalam menjalankan semua amal yang kita lakukan. Salat kita, puasa kita, sedekah kita, haji kita, bekerja kita, di kantor kita, di pasar kita, semuanya hendaknya kita lakukan dengan dasar ketakwaan kepada Allah. Semata-mata ingin menjalankan perintahnya dan ingin meninggalkan larangannya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita luruskan niat kita, kita betulkan tujuan kita dalam setiap tindak tanduk yang kita lakukan, maka semua pekerjaan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di hari-hari yang penuh berkah ini, hari-hari mulia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita di muka bumi, yaitu 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, yang kita semua sudah melewati sebagian besarnya.
sisa 1 atau 2 hari ke depan akan terlewat oleh kita hari-hari yang paling baik, hari-hari yang paling mulia, hari-hari yang mana amal soleh yang kita lakukan paling dicintai oleh Allah melebihi dari hari-hari yang lainnya. Sisa 1 atau 2 hari kesempatan itu kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Sebagian besar dari kita mungkin tidak sadar, tidak terasa bahwa sudah seminggu ini Allah berikan kesempatan bagi mereka berupa hari-hari di mana apapun dari amal yang mereka lakukan dicintai oleh Allah melebihi dari hari-hari yang lain. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari di mana amal yang dilakukan lebih dicintai oleh Allah melebihi dari 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Tidak ada amal apapun yang kita lakukan di luar hari ini, di luar 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini, masih kalah dalam kecintaannya kepada Allah melebihi dari amal yang walaupun remeh sedikit yang kita lakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Sehingga para sahabatnya ketika beliau menjelaskan itu kepada mereka, bertanya para sahabat kepada beliau, apakah kalau amalan itu berupa amalan yang besar pun tidak bisa mengalahkan amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, seperti jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Apakah jihad di jalan Allah juga tidak bisa mengalahkan amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Nabi bersabda, walaupun jihad fisabilillah tidak bisa mengalahkan amal yang dilakukan oleh seseorang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Walaupun jihad di jalan Allah. Kecuali, kata Nabi, kalau dia keluar untuk berjuang, berjihad di jalan Allah dengan membawa seluruh hartanya, kemudian habis hartanya, hilang nyawanya, dan dia tidak kembali lagi, hanya orang tersebut yang amalnya lebih baik daripada amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita dianjurkan untuk banyak bertasbih, banyak bertahmid, banyak bertahlil, banyak bertakbir. Bahkan di setiap ketika kita melihat hewan ternak, dianjurkan untuk kita bertakbir. Ketika melihat sapi, ketika melihat kambing, dianjurkan untuk kita bertakbir. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, juga di antara amalan yang paling baik yang dianjurkan dan disunahkan untuk kita di hari-hari ini adalah berpuasa. Khususnya di tanggal yang ke-9 dari bulan Dzulhijjah yang kita kenal dengan hari Arafah.
yang akan datang esok hari. Di mana dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsibu ilallah yukaffir sanatul madiyah wa sanatul bagiyah. Bahwa orang yang berpuasa, kata Nabi, ahtasibu alallah, aku mengira bahwa orang yang berpuasa di hari Arafah akan diampuni dosanya 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jangan sampai terlewat oleh kita semua kemurahan Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah yang datang di hari-hari baik ini. Ambil bagian selagi kesempatan itu masih ada, karena banyak orang yang tidak lagi Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan ini buat mereka. Allah tidak lagi berikan kesempatan berupa dia bisa merasakan hari-hari yang paling mulia yang ada di muka bumi seperti kita rasakan hari-hari ini. Dan amal yang terbaik yang bisa dilakukan seseorang sebagaimana disebutkan dalam riwayat di hari-hari ini adalah menyembelih hewan kurban, menumpahkan darah hewan kurban. Itulah amal yang paling afdal yang bisa dilakukan. Bahkan baginda Nabi SAW menganjurkan kita untuk melakukan itu dan memperingatkan kita, kalau memang kita punya kemampuan kemudian kita tidak mau melakukannya karena sayang dengan harta kita, sayang dengan dunia kita, untuk kita keluarkan, untuk kita berikan kepada Allah, maka kata Nabi, barang siapa yang punya kemampuan, punya keleluasaan, walam yudhi, kemudian dia tidak mau berkorban, fala yagrabanna musallana, jangan dia dekat-dekat dengan tempat salat kami, kata Nabi. Jauh-jauh dari masjid kami, jauh-jauh dari musolah kami. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesadaran oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggunakan, memanfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang senang melaksanakan dan menghidupkan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal kalam wa abyana an-nizam la kalamullahil malikil allam dzil jalali wal ikram. Wa qala ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.